Ger. Aku sekarang ini ada di Taman Bunga. Satu ikatnya ini 15.000. Ya jangan ditawar. Anget ya ampun. Kesini. Sabar ya Karen, sabar ya. Iya. Karen, lihat dua perempuan hebat ini. Dari mereka kita belajar banyak sekali. Sobat Ambiar ya, buat para perempuan luar sana. Dari dua perempuan ini kita belajar begitu banyak sekali. Pelajaran hidup, hubungan segala macam ya. Termasuk bintang tamu kita yang satu ini. Wah ini kalau ngomongin soal hubungan, kan nggak mudah ya. Ya kan, pilih bibit bobot tuh segala macam harus dipikirin. Ini kalau ngomongin soal percintaannya, hubungannya sama mantannya, akhirnya berujung apa? Pelaporan. Kemarin dia mendapatkan penganiayaan dari sang mantan, sampai akhirnya dia melaporkan sang mantan. Oh. Perih memang perih, tapi apapun itu kita berharap bisa menjadi pelajaran buat siapapun. Seorang DJ cantik asal Malang mengalami kekerasan, di pagi-pagi Ambiar kita akan mendengarkan seperti apa kisahnya. Ini dia DJ Selvita Dan pengacaranya Bang Subadia. Pagi. Mas Subadia silakan. DJ Selvita silakan. Silakan disinggung dulu. Selvita, kita panggilnya Selvita aja gak apa-apa ya. Mas Subadia, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Selvita, kita turut prihatin atas apa yang terjadi kepada kamu, penganiayaan, dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh mantan pacar ya? Iya udah balikan sih tapi sebenarnya. Apa? Jadi dulu mantan terus balikan lagi gitu loh. Dulu mantan, Terus nyambung ya? Oh putusnya. sekarang balikan. Iya. Kejadian kemarin kan udah balikan itu. Oke, kejadian kemarin udah balikan, tapi sekarang udah nggak ada hubungan lagi dong? Udah enggak kan Oke. itu. Baik, kita mau kasih lihat cerita dari seorang Selvita dianiaya sang mantan pacar. Ya. Selvita, tadi kamu bilang bahwa sebetulnya itu mantan kamu, terus balikan lagi. Iya. Kemudian kamu mendapatkan kekerasan secara fisik Bener. dari terduga pelaku inisial APN. Iya. Barusan kita lihat. Sebelum kita tanya apa alasan kenapa kamu mau balikan sama dia. Kenapa masih mau? Tapi sebelumnya kronologinya seperti apa kamu mendapatkan kekerasan fisik dari APN itu? Karena dia emang cemburu sih, katanya cemburu sama aku. Motifnya cemburu. Motifnya cemburu. Oke, boleh diceritain nggak gimana kamu mendapatkan kekerasan fisik dari dia? Pertama dia itu datang tapi dalam pengaruh Alkohol, minuman keras? Iya, Atau narkoba? bukan alkohol. Minuman keras? Iya. Dia datang ke tempat kamu? Iya. Rumah? Iya, di saat aku masih tidur. Jam Sekitar jam 5 pagian ya. 5 pagi. Maaf, profesi dia adalah DJ juga? DJ juga. Oke. Dia datang ke rumah kamu jam 5 pagi? Mm-mm. Saat itu dia udah kan gerbang digembok. Dia udah teriak-teriak di depan dengan marah-marah nih. Terus aku kenapa gitu. Terus aku bukain terus dia ngikut ke kamar. Dia kebetulan bersama kedua orang temennya juga. Ada temennya juga. Oh, dia ditemenin sama temennya? Iya, jadi mereka kayak pulang dari mana gitu, event mungkin. Dan akhirnya di situ dia masuk kamar pertama, dia ngehina aku dulu, terus aku diludahin. Jadi dari diludahin aku diem, aku nangis doang. Kok gini sih gitu, aku bilang gitu. Terus nggak lama mulut aku tuh dipukul-pukul berapa kali ya, empat kali. Dipukul, kenapa sih sambil ngobrol sambil mengolok-olok gitu loh Kak. Nah, habis dari situ aku diem, aku malah nangis, aku pakai selimut, aku buat tidur. Maksudnya biar nggak panjang gitu Kak, didengar tetangga kan jam segitu nggak enak. Ya dari situ dia bawa nama anak aku nih. Apa sih bawa nama anak aku? Oh, kamu sudah punya anak? Punya anak 2 aku. Kamu tinggal bersama anak kamu di rumah itu? Kebetulan dia lagi sama neneknya. Oke, baik lanjut. Nah jadi dari situ akhirnya dia bawa nama anak, terus aku spontan berdiri dong, nama anak dibawa ya. Aku berdiri, emang aku agak mendorong sih kayak ngapain sih bawa nama anak gitu loh maksud aku. Dia langsung nonjok dan dia nonjok langsung ke arah mata. Dan di saat dia habis nonjok itu kan dia langsung putar balik arah. Dia tuh belum ada rasa sesal sebelum dia sadar kalau mata aku tuh bengkak dan berdarah. Dia tuh masih kayak mampus nggak lu mampus lagi gitulah artinya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah dari situ terus waktu dia balik ke arah ke aku, dia udah lihat berdarah dan itu langsung bengkak. Darahnya pun mancur kayak ke baju-baju. Dari situ dia baru kayak, ya Allah Bi minta maaf, minta maaf, menyesal. Dan aku histerisnya cuma karena ngelihat berdarah tadi. Aku cuma bilang gini sih, aku nggak marah sih. Kamu kok tega sih gitu. Oke. Cuma gitu doang. Saat dia melihat darah
mulai keluar dari wajah kamu, dia saat itu minta maaf. 2 orang teman yang ikut ke rumah kamu itu nggak coba melerai? Tidak, mereka tidur, malah tidur di ruang tamu ya. Oke. Motifnya itu karena cemburu. Iya, karena cemburu. Kecemburuannya itu karena kenapa? Apakah dia Ada punya bukti misalnya? bukti konkret kalau kamu apa gitu. Enggak sih, dia cuma kayak nyari-nyari kesalahanku aja sih. Ya cuman terlepas apapun itu ya, mau cemburu memang mau ada bukti atau enggak, tapi kan Nggak masalah boleh. kekerasan secara fisik ini tidak dibenarkan, apalagi dia cuman statusnya pacaran gitu. Iya. Ya mau pacaran apalagi mereka yang sudah menikah, ya menikah Iya. aja tidak dibenarkan apalagi yang Iya. pacaran. Iya. Oke, kemudian akhirnya kamu melaporkan. Kita mau kasih lihat ya, ini ketika akhirnya Selvita melaporkan ke pihak polisian. Mas Subadio, berarti bukti visum sudah dimiliki Selvita? Di Jadi untuk visum itu sudah kepolisian, diserahkan ke kepolisian dari rumah sakit. Jadi kami sejak awal memang mendampingi perkaranya Mbak Selvita, dan juga kebetulan dibantu juga oleh Pak John LBF, dari kantor hukumnya Pak John LBF. Kami kemarin langsung ke Malang untuk memastikan bahwa apakah si pelaku penganiayaan ini sudah tertangkap atau belum. Oke. Kami sudah tanyakan langsung ke Kasat Reskrim langsung bahwa pelaku sudah diamankan. Jadi laporan polisi tanggal 26 November, sebelum 2 kali 24 jam sudah diamankan tersangka dan sedang ditahan. Oke. Dengan pasal 351 penganiayaan dengan ancaman pidananya 5 tahun. Baik, prosesnya sudah sampai mana, penyidikan atau penyelidikan? Sudah tersangka. Sudah tersangka. Sudah tersangka. Sudah tersangka. Jadi kalau sudah tersangka berarti sudah naik sidik. Naik sidik ya? Oke. Kemudian apakah kamu sudah bertemu lagi dengan terduga pelaku? Sudah, saat pertama udah sih, Kak. Udah ada pertemuan yang hari keberapa? Izin saya jawab. Silakan. Ya. Jadi perlu kami jelaskan pada saat setelah tersangka ini ditahan oleh Polres Malang Kota, dari pihak si pelaku tersangka mengajak untuk mediasi. Oke. Tapi dengan tegas kemarin sudah kami sampaikan langsung ke Kasat Reskrim dan penyidik bahwa kami menolak damai, tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan karena ini sebetulnya menjadi atensi khusus bagi kami pribadi, bahkan untuk kita semua, bahwa ini korban adalah wanita. Bayangkan kalau terjadi kepada adik kita, kakak kita, atau ibu kita. Jadi jangan sampai ini dinormalisasikan gitu loh. Makanya alasan kami untuk menolak damai, jangan ada damai, tetap proses hukum, dan Mbak Selvita juga sudah sepakat tidak akan mencabut laporan. Kamu pacaran sama dia berapa lama sih? Dari tahun 2021, terus kami sempat putus sekitar 2 tahunan mungkin ya. Oke. Selama kamu pacaran sama dia 2021, kemudian putus 2 tahun, kamu sempat melihat ada misalnya red flag, gelagat bahwa dia ada kemungkinan untuk melakukan kekerasan secara fisik atau verbal? Ya. Pasti. Pernah mendapatkan perlakuan kekerasan secara fisik sebelumnya? Pernah, cuma emang ya nggak spontan kok. Kemarin kan dia emang spontan mukul ya. Kok yang dulu cuma kayak nangkis Verbal. aja gitu. Ya, kayak Kenapa masih mau dilanjutkan? Fisik karena juga sih sebenarnya. Oh, fisik juga. karena saya karena udah lama juga Kak kenalnya, jadi kayak yang lebih tahu mungkin ya, lebih tahu tentang kita. Jadi ya Not, babe. Karena sayang. Ya. Oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel tentang DJ Selfie. Setelah alami kejadian penganiayaan, DJ Selvita alami trauma yang besar. Trauma apa, Selvita? ya trauma dari mental pasti sih Kak. Ya. Mental. Terus aku jadi kurang percaya diri juga. Ya malu juga sih Kak, banyak kayak. Cuma memang yang bingung apa yang membuat kamu mau bertahan sama dia di tahun pertama dan kedua. Apa spesialnya dia sampai pada akhirnya kamu nggak bisa lepaskan? Pasti ada alasannya dong. Karena sayang Kak. Sayang. Iya. Oh, perasaan sayang. Kan di mana-mana kalau orang yang lebih sayang ini pasti bakal kalah ya. Gitu kan. Ya, jadi seperti itulah kurangnya. Jadi sedikit saya tambahkan. Silakan Mas. Jadi kenapa Mbak udah cerita ke kami, kenapa Mbak Selvi trauma dan ketakutan? Sebetulnya sebelum kami ke Malang, kami kebetulan memang di Jakarta. Kami ke Malang itu dia ketakutan luar biasa. Kebetulan si tersangka ini, pelaku penganiayaan ini, anak seorang oknum. Anak seorang oknum, jadi dari situlah beliau agak takut, agak khawatir, sampai merasa terintimidasi. Sebetulnya seperti itu. Takut merasa terintimidasi atau ada bentuk intimidasi itu berbeda Mas? Begini, pada saat itu kami belum ke Malang, beliau diajak ketemu ke Polres, beliau merasa ketakutan karena ada keluarga
yang katanya bahasanya satu kampung datang lah ke Polres. Keluarga siapa? Keluarga si pelaku. Oke, berbicara apa? Bicara mengajak untuk pada intinya mau damai. Nah, ditambah lagi selain daripada trauma, kebetulan beliau ini kan kampungnya di Takengon, Aceh. Yang saat ini sedang musibah. Sampai hari ini keluarganya belum bisa dihubungi. Iya, sampai detik ini. Jadi selain mendapatkan kekerasan, Pikirannya kemana? pikiran kemana-mana. Dan perlu teman-teman ketahui, ini kejadian tanggal 16 November. Beliau melaporkan ke Polres Tamalang Kota itu tanggal 26. Jadi ada rentetan 9 hari setelah itu. Masih. Jadi beliau sebetulnya memberi ruang untuk si tersangka saat ini tanggung jawab setidaknya. Ini boro-boro mau tanggung jawab. Berobat pun sendiri, dia jual perhiasan segala macam. Kenapa kamu masih memberikan ruang bagi tersangka untuk bertanggung jawab? Karena Maksudnya aku, untuk menghargai dia dan keluarganya kali ya? Iya. Iya, sebenarnya aku cuma nunggu ada kayak permohonan maaf apa gimana penebusannya apa dia merasa bersalah. Tapi menurut aku dari kejadian itu dia ngejagain aku yang 3 hari itu bukan karena penyesalan, karena ketakutan mungkin ya. Oke, saya masih nggak habis pikir. Kamu memberikan waktu untuk dia agar dia meminta maaf. Iya. Kalau dia minta maaf, akan kamu gugurkan kasus ini? Bukan digugurkan sih. Pada saat itu kan aku belum lapor, Kak. Ya pada saat itu tetap akan kamu maafkan. Kalau dia jagain aku sampai sembuh aja, aku maafin kok, Kak. Saya harap kamu tidak memaafkan karena ini kasus kekerasan fisik, karena ini juga menjadi pembelajaran bagi para perempuan di luar sana harus tetap speak up bagi mereka korban kekerasan secara fisik dan juga verbal agar mereka mau berdiri di atas kaki mereka bahwa mereka adalah manusia yang juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Iya. Termasuk kamu. Iya, benar. Selvita, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Bang, baca Bang, cuma berdua Bang, baca. Sabar, kan harus mutar. Pelan-pelan banget geraknya. Mendapatkan kekerasan penganiayaan, kini DJ Selvita tidak berani untuk ambil job. Duduk situ ya, duduk sini. Oh, Gak berani ambil job. Bukan enggak. Ya gimana ya, Kak, kemarin kan nggak bisa aktivitas juga. Mukanya ini baru ya? Berarti juga bukan nggak berani ya? belum bisa. Iya, belum bisa. Kadang tapi kamu cukup baik ya, maksudnya 9 hari itu kan kamu Iya. juga Iya. mikirin keluarga dari Iya. pacar kamu sebenarnya. sebenarnya iya, Kak. Iya. Aku juga pertamanya tuh bukan niat buat miralin kasus itu enggak. Cuma mau gertak aja kok, kayak biar takut doang, Kak. Enggak, bukan harus buat takut ya, buat jerah harusnya, bukan buat takut. Betul. Dari hati aku kan kayak gitu. Ternyata teman-teman aku di sekeliling aku nggak terima dan mereka ikut. Yes, akhirnya sampai ke mana-mana videonya, udahlah. Kami apresiasi untuk pihak kepolisian, walaupun seperti yang disampaikan Mas Subadio ya? Subadri ya, maaf. Walaupun terlepas bahwa keluarganya adalah oknum kepolisian, ya tidak pandang Oknum bulu. aparat. Oknum aparat, Aparat, maaf iya. ya, oknum Iya. aparat ya tidak pandang bulu. Betul. Yang salah tetaplah salah. Kita berharap kamu mendapatkan keadilan. Amin, makasih, Kak. Dan izin tambahkan sedikit kalau boleh. Sebetulnya beliau takut untuk kerja itu betul. Takut pertama trauma, kedua karena ada dugaan intimidasi itu yang tadi. Selanjutnya beliau sebenarnya udah nggak berani lagi di Malang karena sendiri. Makanya kemarin setelah kami diskusi dengan Pak John LBM, Pak John LBM menawarkan Mbak Selvita untuk bekerja di kantornya Pak John. Ini lagi mau diskusikan juga. Bang John, LBF terima kasih banyak. Selvita, pesan dari kami sebelum menyayangi orang lain, tolong sayangi diri sendiri. Kita kembali saat lagi, tetap di Pagi Gelap.